tingkatkan, karena tanpa ilmu kita akan tersesat baik dalam perjalanan kita di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah kita menunggu buka puasa. Sekarang jam 16.31, kira-kira 1 jam ke depan kita akan diberikan ilmu oleh Ustaz dengan tema arti sebuah doa. Kita kasih waktu Bapak Ibu untuk bisa memberikan masukan dan jawab di 15 menit atau 20 menit. Bisa langsung atau saya kasih kertas. Mungkin itu langsung saja tempat dan waktunya kami serahkan kepada Ustaz Said Rizal. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana 'ala al-huda wat-tuqa. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang mengumpulkan kita di tempat ini atas dasar petunjuk yang Allah berikan kepada kita dan ketakwaan. Tentunya kita bukan kerabat yang dilahirkan dari satu rahim. Kita mungkin juga nggak bertetanggaan, tapi kita berkumpul di tempat ini atas dasar karena kita sama-sama muslim, sama-sama beriman, dan yakin bahwasanya persaudaraan yang tidak akan terputuskan adalah persaudaraan yang dibangun atas keimanan kepada Allah. Bapak sama anak pun akan berpisah tatkala mereka tidak satu agama. Nah, monggo ibu-ibu langsung masuk ke dalam. Langsung. Iya. Ternyata bukan ana yang telat, banyak yang telat. Iya. Anda pikir saya yang telat? Kita tahu cerita Nabi Ibrahim sama bapaknya, dan kita juga mendengar cerita Nabi Nuh sama anaknya. Bagaimana hubungan nasab nggak ada guna tatkala Allah Jalla Jalaluh tidak jadikan Tuhan yang Maha Esa yang harusnya dia sembah. Maka kita bersyukur kepada Allah. Walaupun Anda datang ke rumah ini tahun lalu kan ya, Masya Allah, Anda tidak diundang dari setahun sekali kayaknya sama kami. Tapi Alhamdulillah, walaupun setahun sekali kita bisa berjumpa, semoga kelak kita bisa berjumpa di surga Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang kita nggak bakalan masuk surga kecuali lewat jalan yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Amma ba'd, bicara doa, insya Allah kita semua pernah berdoa, yang juga hari ini kita sebenarnya sedang berdoa. Nah, silakan masuk Bapak. Iya, masuk ke depan aja sini. Tidak perlu, tidak harus muter. Dan tidak harus bersandar. Yang bersandar ini yang tua-tua saja. Nah, yang merasa muda jangan bersandar. Kalau bicara doa, doa itu adalah permohonan ya. Doa itu adalah permintaan.
Sebagian ulama mendefinisikan doa itu meminta sesuatu yang bermanfaat buat dirinya, atau meminta agar disingkap dari musibah yang menimpanya, atau agar musibah itu nggak menimpa dia. Ada yang namanya tolak balak ya. Ada yang balaknya sudah turun, maka kita minta supaya diangkat itu balak. Ada yang balaknya kita nggak tahu. Makanya tatkala kita keluar rumah, boleh jadi terjadi tabrakan. Siapa yang pernah tahu kalau dia akan ditabrak atau dia akan menabrak? Dua-duanya musibah. Nabrak musibah, ditabrak musibah. Kalau disuruh milih, bapak-bapak pilih mana? Milih nabrak atau ditabrak? Ini kalau disuruh milih. Ya kalau kita mau nggak mau kita sama balak lah, maaf. Tapi kalau disuruh milih, lebih enak nabrak apa ditabrak? Nabrak. Nabrak. Orang yang nabrak belum tentu selamat. Berapa banyak orang yang nabrak yang lebih parah daripada yang ditabrak? Itu kita lihat kejadian. Ya Allah, si ditabrak selamat, yang nabrak tidak selamat. Kita nggak tahu ya. Maka tatkala seorang keluar rumah, kita diajarin doa. Nah, jangan duduk di pintu bapak, duduk di depan sini. Nah, masya Allah. Ya, maju ke depan, jangan duduk di pintu. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, sampai mana kita? Nabrak. Jangan duduk di pintu kan. Dua-duanya tidak enak. Makanya kita ketika keluar rumah baca bismillah. Sebagian kita kalau ingat baca bismillah, kalau nggak ingat ya keluar rumah. Lalu kita katakan tawakkaltu 'ala Allah. Ini sebuah pengakuan bahwa kita tidak punya kemampuan apa-apa kecuali Allah yang memberikannya. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada cerita mobilnya bagus jadi nggak ditabrak. Apakah yang mobilnya bagus nggak ditabrak? Tidak ada cerita. Nggak ada cerita sopir anak bagus, driver anak. Nggak ada ceritanya. Kalau sudah datang itu bala, mau supirnya pintar, mau mobilnya bagus, kita melihat sebagian mobil yang bagus itu terbalik, terbakar. Maka itulah doa. Cuma ternyata doa itu ada dua macam. Hari ini kita mau ngaji supaya kita lebih paham dengan doa. Karena kalau bicara doa semua berdoa. Tapi anak ingin menjelaskan tentang benar-benar arti sebuah doa. Karena ada sebuah hadis yang kita insya Allah pernah mendengarnya. Laisa syai'un akramu 'ala Allah min ad-du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah, yang lebih Allah cintai, yang lebih Allah agungkan daripada doa. Sebagian orang ketika berdoa minta, ya Allah isin aku tejaluk ya Allah. Mau minta sama Allah. Masa saya minta terus sama Allah? Dia berpikir bahwa doa ini nggak dicintai Allah, padahal Allah cinta sama doa. Dan doa itu ada dua macam. Yang pertama doa ibadah, yang kedua doa masalah. Subhanallah, dua-duanya jadi bahasa Indonesia. Doa bahasa Indonesia, ibadah bahasa Indonesia. Para ulama ketika membagi, mereka mengatakan doa ibadatin wa doa mas'alatin. Doa ibadah, doa masalah. Artinya kalau doa ibadah ini adalah segala bentuk pengabdian kita kepada Allah. Seluruh ibadah kita itu mengandung doa sebenarnya. Kayak kita puasa sekarang, itu mengandung doa. Supaya kita dijauhkan dari api neraka, supaya kita dimasukkan ke surga. Oleh karena itu, ketika Rasul SAW menyebutkan
puasa yang diterima, apa kata beliau? Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, opo awakmu puasa? Saya muslim. Saya muslim. Sebagian kenapa puasa? Ya, tidak enak itu gue puasa kabeh. Ada yang puasa karena tidak enak. Ada yang berpuasa karena diwajibkan sama bosnya. Ada yang berpuasa karena ikut-ikutan. Yang diterima puasanya man shoma ramadhana imanan, karena iman wahtisaban. Ini doanya. Dia punya harapan, mengharap pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla. Mengharap dia masuk dari pintu Ar-Rayyan, berharap dia bisa melewati sirat tanpa masuk ke neraka terlebih dahulu. Ada yang dia harapkan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Ini doa ibadah. Orang yang sedang berangkat umrah, sejatinya dia sedang berdoa. Memang yang dilakukan ibadah umrah, tapi mengandung permohonan. Orang yang sedang membayarkan zakat, dia juga sedang memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang sedang sholat apalagi, bayangkan, sejak awal kita mengatakan Allahu Akbar, mungkin dilihat nggak ada minta sih Allahu Akbar, Ustaz, ujian buat Allah. Nah, antum menghadap kepada Allah sejatinya sedang meminta sesuatu kepada Allah. Adapun doa masalah, ya doa karena masalah, karena minta sesuatu, punya hajat, punya masalah. Dan di sholat kita mengatakan apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Nah, jadi setiap sholat kita itu berikrar, dan ikrar kita nggak pernah berhenti. Ya, mungkin bisa maju ke depan nggak apa-apa, tidak di pintu. Nah, maju ke depan supaya kalau ada yang datang nggak harus melewati punggungnya. Maju ke depan. Baik. Jadi kita berikrar, dan ikrar kita tidak pernah berhenti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rakaat pertama baca itu, rakaat kedua baca itu lagi. Nanti sholat tarawih yang sholatnya 23 rakaat, 23 kali dia mengulangi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cuma sayangnya sebagian kita itu tidak menghayati apa yang dia baca. Padahal Nabi SAW menyebutkan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Maka tatkala kita meminta kepada Allah, engkau sedang beribadah. Jadi arti ibadah itu dalam bahasa Arab maknanya at-tadallul, menghinakan diri. Orang yang minta itu merasa dia di bawah. Memang dia terlihat hina. Masa jalur-jalur. Tapi kalau minta sama Allah, itu ibadah engkau kepada Allah. Engkau merasa bahwa engkau gak punya apa-apa, engkau tidak mampu berbuat apa-apa, hanya Allah yang bisa memberikan. Kalau kita lihat, Allah berfirman di surat Al-An'am ayat 43. Allah mengatakan, "Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u." Andai kata tatkala datang kepada mereka hukuman dari kami, azab dari kami, tadarra'u, mereka langsung meminta kepada Allah. Tadarru, penuh penghinaan diri, mengangkat tangan, menunjukkan ya Rob, ya Rob.
tadarruk, minta sama Allah Azza wa Jalla. Tapi ternyata mereka tidak melakukan itu. Allah katakan walakin qasat qulubuhum, hati mereka udah keras. Semua diukur dengan materi. Ketika terjadi kebakaran, oh konslet. Iya. Oh karena apa? Tabung gas. Oke. Antum tahu di setiap rumah ada tabung gas. Di setiap rumah ada listrik. Kenapa kok rumah antum yang terbakar? Kenapa kok tabung gas yang di rumah antum yang meledak? Itu kehendak Allah. Maka seharusnya tak kalah terkena musibah, langsung kembali kepada Allah. Ngemis sama Allah. Ya mungkin yang itu bisa maju ke depannya. Bisa maju ke depan. Supaya kalau ada yang Bapak belum boleh minum. Nah, ya jemaah. Jadi yang jadi masalah itu ada orang-orang yang sudah keras hatinya, dikasih peringatan sama Allah. Sejatinya musibah yang menimpa kita itu peringatan dari Allah. Tapi orang yang hatinya sudah keras, dia merasa nggak ada masalah. Sebagian kita kalau baca berita, ada banjir, ada gempa, selalu disebut bencana alam. Oh, memang di situ terjadi karena ternyata daerah situ lempengan buminya itu memang bergerak. Oh iya. Pertanyaannya kenapa kok bergerak? Siapa yang menggerakkan? Bertahun-tahun nggak bergerak kok sekarang bergerak? Allah Azza wa Jalla. Maka di sini kita disuruh minta sama Allah. Tapi orang kalau sudah keras hatinya, ya dosa itu membuat hati tertutup. Aibati billah. Abdullah Al-Anqaqi rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan ada 5 tombol hati. Ada beberapa ulama yang menyebutkan tentang tombol hati ya. Tadi kalau bicara hati yang keras, yang kadang-kala dikasih nasihat pakai lisan gak nerimo, dikasih nasihat lewat bencana, lewat azab juga gak nerima, gak jadi orang baik. Maka disebutkan tombol hati yang pertama mujalasatus sholihin, kumpul sama orang soleh. Antum coba lihat kumpulannya antum siapa. Kalau kumpulannya pemain bola, yo diajak bal-balan. Kumpulannya suka mancing, yo diajak mancing. Kumpulannya ke kafe, ngobrol sana, ngalor ngidul, membicarakan tentang dunia, dia tambah keras hati antum. Orang kalau kumpul sama orang kaya yang nggak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, yang ada hatinya tambah keras. Antum kumpul fulan, Allah ganti HP wak, iPhone 17, berumat tuh masih ya, pesanan khusus, umpama mobilnya baru. Antum lihat orang ini kafe tuh tambah keras. Yang dibicarakan cuma dunia, dibicarakan perempuan, kekuasaan, itu bikin hati antum tambah keras. Makanya kalau bicara orang, Umar bin Khattab pernah mengatakan, inni la ahmilu hammad du'a. Aku itu nggak pernah kepikiran atau jadi beban tentang doa yang aku kabulkan, nggak pernah. Aku sudah minta sama Allah, kemudian jadi beban, nggak pernah. Karena aku yakin Allah akan mengabulkan doa, yakin. Nggak ada, aku sudah berdoa pasti Allah kabulkan. Kalau syarat dan ketentuannya terpenuhi pasti kabulkan. Tapi yang jadi beban, kata Umar, yang jadi beban itu apa? Umar mengatakan inni la ahmilu hammal ijabah walakin ahmilu hammad du'a. Nggak jadi beban buat aku dikabulkannya doa, karena aku yakin Allah kabulkan doa. Yang jadi beban adalah ketika nggak bisa berdoa. Di waktu mustajab Allah, kita melihat ada orang angkat tangan mohon sama Allah. Kok bisa dia minta?
Di waktu mustajab antara adzan dan qomat umpamanya, kita lihat ada orang yang bisa berdoa. Di waktu sujud itu waktu yang mustajab. Sebelum salam itu waktu yang mustajab. Sebagian kita yang berangkat umroh ngelihat ya, ada orang yang berdoa sampai bisa menangis, dia meneteskan air mata, minta sama Allah. Kita mau doa bingung, mau minta apa? Kata Umar, "Fa'idha ulhimtad du'a fama'ahul ijabah." Kalau engkau dikasih ilham sama Allah, dikasih petunjuk bisa berdoa, ya di situ ada sudah dikabulkan doa. Karena Allah tidak pernah ingkar janji. Jadi hati kita perlu diobatin kalau kita jarang doa. Coba kita dari pagi sampai sekarang berapa jam untuk berdoa? Doa masalah, doa yang minta. Antum berpikir dapat rezeki karena bekerja. Ya Ustaz, masa kita ibadah terus Ustaz? Kan kerja Ustaz. Emangnya tidak bisa? Antum duduk di tempat kerja antum sambil nulis, sambil apa? Oh, lisan antum mengatakan Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Gak bisa antum naik motor dari rumah tadi ke sini. Baca doa Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Sebagian kita gak bisa. Dia berpikir doa itu ya waktu sholat. Doa itu ya duduk minta. Orang beriman itu di mana saja ada kesempatan berdoa dia berdoa. Maka antum perlu ngobatin hati supaya bisa berdoa. Duduklah sama orang-orang soleh. Antum lihat orang soleh, tahu-tahu dia komat kamit mulutnya. Jaluk ya Allah, anak jaluk besar. Yang kedua, wa qiraatul Quran. Baca Quran itu tombol hati. Usahakan baca Quran sama artinya. Rasul SAW itu kalau sholat malam nggak kayak yang kita lihat di masjid-masjid sekarang. Masjid-masjid sekarang itu yang penting sholat sudah umpamanya 23 rakaat 23 rakaat. Nabi SAW kalau lewat ayat rahmat beliau berhenti di sholat ini. Beliau baca Quran lewat ayat rahmat, beliau meminta Allahumma inni as'aluka min rahmatik, atau Allahumma arhamni. Lewat ayat tentang surga minta surga. Lewat ayat tentang neraka minta perlindungan dari neraka. Lewat ayat tentang azab minta perlindungan dari azab. Lewat ayat yang berisi tasbih umpamanya sabbihisma rabbikal a'la, berhenti beliau membaca subhan rabbil a'la. Baru lanjut alladzi khalaqa fasawwa. Jadi membaca Al-Qur'an ikut dengan pesan-pesan yang ada di dalam. Kalau di masjid kita seperti itu, ditinggal imam. Kesuwen. Iya. Sholat tarawih ini tidak wajib. Antum tidak mau sholat tidak apa-apa. Kalau sholat wajib, imam harus memperhatikan makmumnya. Makanya kalau sholat wajib, Nabi nggak kayak gitu. Nabi baca aja. Langsung sampai isma rabbika ada langsung. Tapi kalau beliau sholat malam, karena itu sholat sunnah, yang mau ikut fardhu, yang nggak kuat berdiri ya duduk, boleh. Tidak apa-apa untuk sholat tarawih duduk ya. Tapi pahalanya separuh. Oh iya. Jadi jangan menyalahkan imamnya kalau kakinya itu tidak kuat. Ini sholat sunnah, bukan sholat wajib. Kalau sholat wajib, imamnya baca panjang ditegur. Karena ini wajib semuanya, tidak bisa dia mau duduk itu tidak bisa. Dia harus berdiri. Maka baca Quran. Baca Quran lewat mushaf sekarang bulan Ramadan, bulannya Al-Quran. Wis hatam berapa kali gitu. Ada yang hari ini mungkin sudah hatam, alhamdulillah Ustaz. Hari ini hari yang ke-12. Saya sudah hatam 12 kali. Mungkin ibu-ibu mungkin enggak? Mungkin apa enggak? 12 hatam, bukan 12 juz. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau menghatamkan Quran di bulan Ramadan 60 kali. Sehari 2 kali. Makanya kita kalau kumpul sama orang soleh itu melihat ini sudah ke-12 kali. Iya. Kita semangat gitu kan. Bukan 12 juz, bukan. 12 kali hatam.
Antum, alhamdulillah, anak si Al-Baqarah, turun mari-mari Al-Baqarah, gak pindah-pindah Al-Baqarah. Makanya kumpul sama orang soleh supaya antum semangat. Baca Qurannya semangat. Terus wa ikhla'ul batni minal haram. Oh, jaga perut. Termasuk yang mengobatin hati ternyata jaga perut, jangan makan haram. Jangan makan haknya orang. Di bulan Ramadan, nih, jamaah, ini termasuk kegoliman panitia. Kok iso dikei kurma, kei banyu sate, padahal nggak boleh makan, nggak boleh makan. Ini bagaimana panitia ini? Menggoda jamaah. Iya, tapi kita nggak mau makan. Enggak, anak puasa. Kalau yang halal kita nggak makan, mungkinkah muslim makan yang haram? Halal nggak enggak? Mungkin haknya orang dia makan. Nah, saya Ustaz alhamdulillah dilatih di bulan Ramadan untuk tidak makan yang halal, menahan diri dari yang mubah. Istrinya yang halal, seliweran di depan mata, keluar dari kamar mandi ke kamar, lihat, naudzubillah. Padahal istrinya sendiri halal, tapi di bulan Ramadan nggak boleh dia sentuh. Mungkinkah dia menyentuh istrinya orang? Mungkinkah dia menggauli yang bukan istrinya? Insya Allah. Iku wong sing benar, puasanya benar, tapi nggak puasanya ikut-ikutan, ya melok-melokan. Waktu berbuka datang, masya Allah saya berbuka, masya Allah. Puasa, ya enggak ikut berbuka. Antum pikir acara buka bersama itu untuk orang-orang puasa? Nah, acara untuk orang yang mau makan. Makanya kadang-kadang di rumah makan tuh anak lihat buka bersama, anak lihat di Jember ini pernah kejadian. Buka bersama di sebuah restoran, anak itu mau beli buat masjid karena kurang. Saya tanya sama penjaganya, Mas, iki wong kapan sembahyang? Kan sudah maghrib kan? Buka, sholat kan? Enggak. Mas, jarang yang sembahyang. Jadi ikut berbuka bersama tapi sholatnya enggak. Subhanallah. Makanya tombol hati supaya kita bisa menghargai arti sebuah doa itu membersihkan perut dari yang haram. Kemudian yang keempat, qiyamul lail, sholat malam. Usahakan kita tetap sholat malam habis Ramadan. Sholat malam itu bukan hanya di bulan Ramadan. Tarawih ini sebenarnya sholat malam. Nabi tidak pernah menambah sholat malam di luar Ramadan, di dalam Ramadan, di luar Ramadan dari 11 rakaat. Nabi nggak pernah nambah, tapi Nabi membolehkan sholat malam itu dua-dua. Takut subuh, witir 1 rakaat. Mau sholatnya 23 rakaat, monggo. Tapi usahakan kita sholatnya tiap malam. Sampai kapan? Sampai mati. Nggak mampu saat anak 23 rakaat, 3 rakaat. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. 1 rakaat apa? Tapi continue jangan. Anak mampunya Ustaz sholat witir sebelum tidur. Soalnya kalau sudah tidur ya Allah bangun subuh sudah, sebelum tidur 3 rakaat. Usahakan dijaga sampai mati. Amalan-amalan yang istiqomah ini insya Allah mengantarkan ke husnul khotimah. Kemudian yang kelima, tombol hati itu mohon sama Allah, berdoa. Disebutkan di sini ketika mau subuh. Itu termasuk waktu mustajab. Jadi kalau sahur itu banyak orang sekarang sahur nonton TV. Sahur sambil jalan-jalan, sahur on the road, sahur sambil berdoa. Antum sambil makan, ingat ini waktu mustajab. Intinya jamaah, doa itu ada 2 macam. Doa apa? Doa ibadah dan doa masalah. Ketika seorang berdoa, dia itu melaksanakan perintah Allah. Jadi jangan sampai ada perasaan malu ana minta sama Allah, Ustaz. Ake dusoni. Masa pantas ana mohon sama Allah sedangkan ana banyak dosa? Iya pantas. Karena kau hambanya Allah. Jangan sudah berbuat dosa nggak mau minta sama Allah lagi. Sombong itu. Wes ake dusoni. Nggak berdoa. Sombong. Jangan dibalik. Anak malu mau berdoa karena anak banyak dosa. Antum ketika banyak dosa segera minta ampun sama Allah.
Doa, ya Allah, astagfirullah, itu minta, berdoa. Dan ketika antum berdoa, ya Allah, inni as'alukal huda, kroso banyak dosanya, Allah, aku minta hidayah, ya Allah. Inni as'alukal huda wattuqa, aku minta ketakwaan, ya Allah. Wal afafa wal ghina, minta kepadamu, ya Allah, sifat menjaga kehormatan diri, gak gampang berbuat dosa, dan kecukupan supaya gak minta-minta sama manusia. Atau minta Allah maksim lana min khasyatik, ya Allah, bagikan rasa takutku kepadamu, ya Allah, agar aku berhenti berbuat dosa yang menghalangi aku dan berbuat dosa. Minta. Sekali lagi, ketika antum banyak dosa, segera berdoa, karena doa itu perintah Allah. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Ghafir ayat 60? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kalian berkata kepada kalian, berdoalah kepada aku, pasti aku kabulkan. Mintalah kepada aku, mohonlah kepada aku, pasti aku kabulkan. Jadi ketika antum berdoa, antum sedang melaksanakan perintah, bukan mengada-ngada. Dan di bulan Ramadan, di tengah-tengah ayat yang berbicara tentang puasa, Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Maka apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'a. Aku mengabulkan permintaan orang-orang itu kalau dia minta. Allah tahu dengan kebutuhan kita. Allah tahu kita sedang terlilit hutang, kita sedang punya masalah besar, punya masalah di rumah tangga, sama suami, sama istri, sama mertua, sama menantu. Allah tahu, tapi Allah suruh kita minta. Jadi kita perlu menunjukkan, ya Allah, tunjukkan kita itu butuh sama. Maka Allah katakan, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hendaklah mereka merespon perintah-perintah Allah. Kerjakan perintah Allah, jauhi larangan Allah, agar dapat petunjuk dari Allah SWT. Maka ahibati billah, doa ini ketika antum melaksanakannya, antum sedang melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Antum sedang beribadah. Yang semakin jarang berdoa menunjukkan ada kesombongan di diri. Atau sombong. Nabi tiap hari minta kesehatan. Kalau sekarang kita lihat ya, adanya laboratorium. Kalau orang kaya, oh gampang, anak tiap bulan check up, Ustaz. Check up untuk mengetahui bagaimana kolesterol anak. Kalau sedang naik, anak akan minum obat, jaga makan. Kalau stabil, alhamdulillah. Kolesterol, gula darah, apalah. Nabi tiap pagi dan sore mengatakan, Allahumma afini fi badan. Minta sama Allah, ya Allah, kasihkan kesehatan, afiat di tubuh, di badan. Nah, mungkin bisa maju lagi ke depan jalan. Masih banyak yang mau masuk. Sebelah sini nggak apa-apa, jadi kita. Apa? Nah, Anda mau saya dengar. Apa? Nah, yang di luar nggak dapat berbuka Mas Andi. Oh, pasti dapat juga. Nah, pikir harus masuk semuanya. Baik. Sampai mana kita jemaah? Nabi tiap pagi minta kesehatan. Allahumma afini fi badan. Allahumma afini fi sam'i. Allah, kasih kesehatan di pendengaranku, ya Allah. Kasih afiat. Afiat itu selamat dari segala. Allahumma afini fi basar. Ya Allah, kasih keselamatan di penglihatan. Ada orang yang katarak, jemaah, buta, jadi kita melihat.
Bagaimana kondisi manusia kalau diambil kesehatannya sama Allah. Rumah sakit full. Makanya orang kalau buka rumah sakit itu untung banyak ya. Antum buka rumah sakit lagi, rame lagi. Karena banyak orang lupa untuk meminta kepada Allah Azza wa Jalla kasih penyakit. Doa minta sama Allah. La ilaha illa anta. Gak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Gak ada Tuhan yang benar kecuali Engkau. Artinya gak ada yang bisa ngasih kesehatan kecuali Allah. Kita ke dokter, dokter itu cuma ngasih solusi. Adakah dokter yang menyembuhkan pasiennya? Tidak ada. Makanya sampai ada dokter yang kena penyakit seperti yang dia obati. Wah, ya Allah, kita lihat ada pasiennya kena stroke, akhirnya dokternya kena stroke. Terjadi. Maka ingat, minta sama Allah. Karena doa itu adalah ibadah. Zikir pagi petang itu juga merupakan permintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian tadi udah disebutkan bahwasanya doa itu termasuk amalan yang paling cintai Allah Azza wa Jalla. Kemudian doa itu pasti dikabulkan. Hanya saja jamaah, jawaban dari doa itu 1 dari 3 hal. Ini yang sebagian kita nggak paham. Sebagian kita merasa, Ustaz, ana wis dungo Ustaz 10 tahun Ustaz. 10 tahun ana berdoa Ustaz. Sampai saat ini belum dikasih, belum dikabulkan sama. Minta apa tuh? Minta anak Ustaz. Ada yang satu mengatakan anak sudah 20 tahun belum punya anak. Antum tiap hari berdoa. Iya, betul. Nabi Ibrahim jamaah berdoa, Rabbi habli minas salihin. Baru dikasih sama Allah umur 86 tahun. Nabi Zakaria berkata, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Beliau minta sama Allah keturunan yang baik. Baru dikasih ketika umurnya 100 tahun. Pertanyaannya, apakah doa beliau dari sejak anggap umur 25 tahun sampai 100 tahun itu 75 tahun? Apakah berarti tidak dikabulkan? Dikabulkan. Dikabulkannya doa itu, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ma min muslimin yad'u laisa bi'ithmin wala qati'ati rahim. Tidak ada seorang muslim satupun yang dia berdoa yang kandungannya doanya tidak berisikan dosa atau permohonan meminta memutuskan silaturahim. Kan ada orang yang doa isinya dosa, dimudahkan untuk berbuat dosa atau memutuskan silaturahim. Ya Allah, gak kepingin ketemu adikku yuk, mudah-mudahan tabrakan. Ini minta dosa, tidak memutuskan silaturahim. Mudah-mudahan dia ya Allah dikasih kerjaan yang jauh, anak pengen ketemu semua. Ini meminta diputuskan silaturahim. Tapi kalau doanya antum tidak ada unsur dosa dan tidak ada unsur pemutusan silaturahim, illa a'tahullah ihdatan. Pasti Allah akan kasih 1 dari 3 hal. Jadi antum lihat, antum akan dikasih. Doa antum hari ini minta dikasih doa. 1 dari 3. Yang pertama apa? Imma ayu ajjilahu da'watahu. Yang pertama, item yang dia minta Allah kasih. Dia minta anak, kasih anak. Atau hamil. Itu. Bisa jadi itu yang diminta, dia kasih. Dia kepingin punya pekerjaan, tahu-tahu ada yang telepon. Antum nganggur ya? Iya, lagi jadi. Alhamdulillah ada. Antum faktor kasih. Minta supaya anaknya sembuh. Sakit ya Allah, ya Allah sembuhkan anaknya. Anak ya Allah. Tahu-tahu habis maghrib segera anaknya. Dikasih, yang diminta langsung dikasih. Disegerakan sama Allah. Yang dia pinta. Yang kedua, wa imma ayadfa'anhu minas su'i mithla. Allah jadikan doanya sebagai tolak bala. Dia minta A, Allah kasih B. Karena Allah lebih tahu. Antum umpamanya minta, ya Allah, anak minta anak 10 tahun minta anak. Antum berpikir nggak dikabulin? Dikabulin dong.
Bisa jadi model dikabulkannya doa antum jadi tolak balak buat musibah. Antum nggak kena musibah. Seharusnya mungkin antum sakit parah, seharusnya kena kanker umpamanya. Antum kan hampir orang nggak pernah doa supaya dijauhkan dari kanker. Tapi dengan doa minta anak, ternyata Allah selamatkan dia dari kanker. Anaknya nggak dikasih, tapi dia selamat dari kanker. Kita kan nggak merasa, oh enggak, anak sehat, alhamdulillah, anak nggak punya penyakit. Dia lupa bahwa dia nggak punya penyakit karena doa dia minta anak sebenarnya. Jadi doanya itu diganti dengan yang lebih dia butuhkan. Dan itu tentunya lebih baik daripada kita minta anak dikasih tapi kita kena penyakit. Apa gunanya? Baik, yang ketiga, lebih baik daripada doanya dikabulkan atau dikasih tolak balak, disimpan sama Allah. Di mana? Di akhirat nanti. Disimpan. Karena kita tahu di hari kiamat nanti, yauma la yanfa'u malun wala banun. Di hari itu nggak bermanfaat harta. Antum mau punya uang 1 triliun pun nggak ada gunanya. Punya anak yang besar-besar, yang soleh-soleh, mereka kabur ninggalin antum semua. Di sinilah Allah kumpulkan. Antum merasa loh, kok banyak amalanku, ini doa-doaku. Kok selama hidup berdoa minta anak sampai mati nggak dikasih anak? Kita lihat ada orang sampai mati nggak dikasih anak. Tapi insya Allah dia mungkin mengatakan, iki tungguannya tidak dikabulkan. Nah, jangan ngomong gitu. Dikabulkan doanya, Allah janji. Selama doanya itu memenuhi syarat dan ketentuan, dikabulkan sama Allah. Karena Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Maka tidak ada istilah doanya nggak dikabulkan apabila syarat dan ketentuan terpenuhi. Nah, kita bicara nih, apa syarat ketentuannya supaya doanya dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla? Yang pertama, jangan minta dosa. Tadi udah bicarakan. Atau memutuskan silaturahmi. Yang kedua, jangan makan haram. Karena termasuk penghalang doa dikabulkan itu makan haram. Nabi menceritakan tentang doanya musafir. Ada seorang musafir, Ash'ath Akbar. Aduh, musafir zaman dulu itu jamaah, rambutnya penuh dengan debu, bajunya kusut, wajahnya kusam, kumal. Kemudian dia angkat tangan, dia memanggil Allah, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Dia menunjukkan kebutuhan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Apa kata Nabi SAW? Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajab. Makan haram, minum dari yang haram, pakai baju dari hasil yang haram, hidup tumbuh besar makan yang haram juga. Gimana mau dikabulkan? Maka kalau ada permohonan yang tidak dikabulkan, boleh jadi untuk makan haram. Tadi kita perlu introspeksi diri. Kemudian ada adab-adab doa yang perlu dijaga juga. Seperti menghadap kiblat ketika berdoa, angkat tangan, maunya. Ya kalau bisa ya, angkat tangan. Ada orang yang naik motor yang nggak bisa angkat tangan, lepas tangan dia. Maunya. Ketika ada waktu yang memang dia bisa, itu adab-adab dijaga. Jangan tergesa-gesa. Jangan pernah mengatakan, nah aku sudah minta Ustaz tapi belum dikabulkan, tapi nggak dikabulin itu sama. Sabar. Namanya orang minta itu harus sabar. Kemudian yang terakhir, yakin doanya akan dikabulkan. Nah, ada yang mau masuk? Tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi ingat, kalau berdoa itu jangan, kita itu paling pintar ngaminin jemaah. Amin, amin. Dungo kok, wallahu a'lam dan rumus. Yang penting amin. Antum harus belajar. Ketika berdoa minta, apa sih yang aku minta? Kata Nabi SAW, Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dengan keyakinan akan dikabulkan. Dan Nabi mengatakan alaihi salatu wasallam, la yastajibullah du'aan min qalbin lahin ghafur. Allah tak mengabulkan doa yang sumbernya dari hati yang lalai, lengah. Maka tolong ketika berdoa menghayati apa yang dia minta. Maka doa nggak harus bahasa Arab. Tapi kalau bisa antum baca doa yang diajarkan Nabi SAW. Karena doanya Nabi itu pendek, tapi hasilnya banyak. Sebagian kita doanya panjang, yang diminta cuma satu. Barakallahu fiik. Baik, kita sudah mendekati waktu berbuka. Bagaimana ini? Mau dijawab pertanyaan?
urgen Ustaz, tolong direspon. Ustaz, saya punya 2 orang teman yang sedang bermusuhan. Adakah doa yang bisa mengembalikan pertemanan mereka? Karena sudah tidak bisa dinasehati lagi, Ustaz. Nah ini, ada orang yang gak bisa kasih nasihat, hatinya udah keras. Biasanya semuanya sok suci. Orang itu yang merasa benar,